Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Prastantioko dengan nomor induk mahasiswa 18210168 dari Prodi Manajemen FEB Universitas Danau Badra Yogyakarta. Di sini perkenalkan saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah MSDM Internasional, bab hubungan industrial MSDM global. Langsung saja untuk kebutuhan staf manajerial internasional. Ada dua kategori kebutuhan kepegawaian yang dihadapi manajer sumber daya manusia internasional. Yang pertama, merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Yang kedua, merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan non-manajerial seperti pekerja produksi kerah biru dan staf kantor kerah putih. Sistem kompensasi dan penilaian kinerja dengan hukum, adat istiadat, dan budaya setempat pada karyawan non-manajerial. Sebagian besar perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan ekspor skala kecil. Kemudian, ketika perusahaan membentuk departemen internasional, manajer anak perusahaan melapor kepada wakil presiden divisi internasional. Saat sebuah perusahaan memperluas operasinya dalam organisasi global, tim manajer dengan keahlian dalam lini produk perusahaan, keterampilan fungsional yang diperlukan, pasar negara individu, dan strategi global perusahaan biasanya dikumpulkan. Lanjutannya, perusahaan yang memusatkan pengambilan keputusan ini di kantor pusat biasanya menyukai manajer negara asal, sementara perusahaan yang mendesentralisasikan pengambilan keputusan ke tingkat anak perusahaan sering memperkerjakan warga negara tuan rumah. Selanjutnya, manajer dapat dipekerjakan dari 3 grup. Yang pertama, warga negara induk atau disebut dengan BCN. Yang kedua, warga negara tuan rumah atau HCN. Dan yang ketiga, warga negara ketiga atau biasa disebut dengan TCN. Untuk penjelasannya tentang PCN, yaitu penduduk negara asal bisnis internasional yang dipindahkan ke salah satu operasi luar negerinya. Komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan atau kantor pusat biasanya difasilitasi ketika PCN digunakan karena mereka biasanya berbagi budaya dan latar belakang pendidikan yang sama dengan staf kantor pusat. Namun, PCN mungkin kurang pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan proses politik setempat. Selain itu, mereka mungkin mahal untuk direlokasi dan memelihara negara tuan rumah. Selain itu, karena negara tuan rumah dapat memberlakukan pembatasan jumlah karyawan yang dapat dipindahkan, perusahaan mungkin tidak memiliki kebebasan untuk mempekerjakan orang yang diinginkan. Yang kedua, tentang warga negara tuan rumah atau HCN. HCN adalah penduduk negara tuan rumah dan merupakan pilihan paling umum untuk pekerjaan tingkat menengah dan tingkat bawah. Mempekerjakan HCN populer karena mereka sudah akrab dengan hukum, budaya, dan kondisi ekonomi setempat. HCN merupakan lebih murah daripada PCN karena perusahaan dapat menghindari biaya seperti biaya relokasi yang terkait dengan PCN. Namun, HCN mungkin tidak terbiasa dengan budaya perusahaan atau praktik bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu warga negara negara ketiga atau TCN.
merupakan bukan warga negara dari negara asal perusahaan maupun negara tuan rumah. TCN kemungkinan besar akan dipekerjakan di posisi tingkat atas atau teknis. TCN dan PCN secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang yang bekerja dan tinggal di negara selain negara asalnya. Tentang rekrutmen dan seleksi. Keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, yaitu yang pertama, teknis, yang kedua, fungsional, dan yang ketiga, manajerial. Sedangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di lokasi asing antara lain, yang pertama, adaptasi, yang kedua, keterampilan khusus lokasi seperti bahasa dan lain-lain. Yang ketiga, karakteristik pribadi. Tahapan di lokasi asing. Berikut kami tampilkan tentang tahapan di lokasi asing dengan gambar, yaitu seperti penjelasan di slideshow. Yaitu yang pertama honeymoon, yang kedua disillusionment, selanjutnya ada adaptation, dan biculturalism. Mengenai masalah non-budaya yang mengarah pada keberhasilan atau kegagalan di luar negeri, manajer cenderung lebih berhasil dalam penugasan asing ketika 5 kondisi ini terpenuhi. Yaitu yang pertama, mereka dapat dengan bebas memutuskan apakah akan menerima penugasan asing atau tidak. Yang kedua, mereka memiliki pemahaman yang realistis tentang pekerjaan dan tugas baru. Yang ketiga, mereka memiliki ekspektasi yang realistis atas penugasan repatriasi. Yang keempat, mereka memiliki mentor di perusahaan induk yang akan mengawasi karir mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada hubungan yang jelas antara penugasan asing dan jalur karir yang jangka panjang manajer. Memberi kompensasi kepada manajer ekspatriat dapat menjadi proses yang kompleks karena faktor-faktor seperti perbedaan penilaian mata uang, standar hidup, norma gaya hidup, dan sebagainya harus dipertimbangkan. Tunjangan biaya hidup dapat diberikan kepada manajer untuk mengimbangi perbedaan biaya hidup di negara asal dan negara tuan rumah. Paket tunjangan khusus yang mungkin diberikan kepada manajer ekspatriat termasuk perumahan, pendidikan, perawatan medis, perjalanan ke negara asal, dan keanggotaan klub. Dalam banyak kasus, paket kompensasi total yang ditawarkan kepada seorang ekspatriat jauh lebih menguntungkan dibayar baik daripada paket yang ditawarkan kepada mitra lokalnya. Berikut tentang hubungan kerja. Hukum, budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi hubungan kerja. Misalnya, bahwa peran serikat pekerja sangat bervariasi antar negara. Pelaksanaan piagam sosial atau kebijakan sosial UI di mana kondisi dan praktik ketenaga kerjaan akan distandarisasi di seluruh komunitas menangani masalah-masalah seperti cuti melahirkan, pelatihan kerja, dan tunjangan pensiun. Pada akhirnya, daya tawar serikat pekerja telah berkurang oleh globalisasi. Namun, hanya ada sedikit koordinasi antara serikat pekerja di berbagai negara untuk melawan penurunan daya tawar tersebut. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.